Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agna Devina Nur Zahra dengan NIM 4012 41 10 77 dari kelas 4G. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas Hukum Laut Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kajian mengenai Hukum Laut Internasional berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang sering kita sebut dengan UNCLOS 1982. UNCLOS sering disebut sebagai konstitusi laut karena menjadi dasar utama pengaturan hukum laut modern yang berlaku hingga saat ini. Sebelum masuk ke kasus-kasus, ada satu pertanyaan mendasar yang harus selalu kita ajukan dalam hukum laut internasional, yaitu di zona maritim mana peristiwa itu terjadi. Kenapa pertanyaan ini penting? Karena setiap zona laut memiliki rezim hukum yang berbeda. Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea, pembagian wilayah laut secara umum terdiri dari 1. Laut teritorial, hingga 12 mil dari garis pangkal. Negara memiliki kedaulatan penuh, hampir sama seperti wilayah daratan. Kedua, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, hingga 200 mil laut. Negara memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam, tapi bukan kedaulatan penuh. Ketiga, laut lepas, tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun. Dengan memahami pembagian ini, kita bisa menentukan hukum apa yang berlaku dalam suatu peristiwa. Sekarang saya akan membahas 4 kasus. Baiklah, kasus pertama, perjanjian di atas kapal perang asing di Laut Indonesia. Manohara dan Ashraf membuat perjanjian di atas kapal perang USS Revenant yang sedang berada di perairan Indonesia. Pertanyaannya, hukum mana yang berlaku? Dalam hukum laut internasional, kapal perang memiliki status khusus. Kapal perang dianggap sebagai perpanjangan kedaulatan negara benderanya. Artinya, kapal tersebut tunduk pada yurisdiksi negara asalnya. UNCLOS menyatakan bahwa kapal perang memiliki imunitas penuh dari yurisdiksi negara lain. Sekarang kita analisis berdasarkan lokasinya. Jika kapal berada di laut teritorial Indonesia, maka Indonesia memiliki kedaulatan. Namun, kapal perang asing tetap memiliki imunitas selama menjalankan prinsip innocent passage atau lintas damai. Jika kapal berada di ZEE, maka Indonesia hanya memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam, bukan atas kapal yang melintas. Jika berada di laut lepas, maka sepenuhnya tunduk pada negara benderanya. Jadi, dalam kasus perjanjian tadi, hukum yang berlaku secara umum adalah hukum negara bendera kapal tersebut. Prinsip kuncinya adalah flag state jurisdiction, imunitas kapal perang. Ini diatur antara lain dalam pasal 2, 17, 29, 32, 95, dan 96 UNCLOS. Baiklah, masuk kasus kedua. Kasus MV Caledonian Sky menabrak terumbu karang di Raja Ampat. Kasus kedua adalah insiden nyata yang melibatkan kapal pesiar MV Caledonian Sky yang menabrak terumbu karang di wilayah Raja Ampat. Peristiwa ini terjadi di wilayah ZEE. Apa artinya? Di ZEE, Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh seperti di laut teritorial. Namun, Indonesia memiliki 1. Hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Kedua, hak untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. UNCLOS mewajibkan setiap negara untuk melindungi dan menjaga laut. Terumbu karang adalah bagian dari ekosistem dan sumber daya laut. Maka, Indonesia berhak untuk 1. Melakukan penyelidikan. 2. Menuntut ganti rugi. 3. Meminta pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, berlaku prinsip 1. State responsibility atau tanggung jawab negara. 2. Liability for environmental damage, tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Pasal-pasal yang relevan lain antara lain pasal 55, 56, 57, 192, 194, dan 235 UNCLOS. Kasus ini menunjukkan bahwa walaupun kapal bendera asing, negara pantai tetap memiliki hak hukum apabila terjadi kerusakan di ZEE-nya.
Kasus ketiga adalah mengenai bangkai kapal legendaris RMS Titanic yang tenggelam di Laut Samudra Atlantik. Lokasinya berada di laut lepas. Prinsip utama laut lepas adalah freedom of the high sea, yang artinya semua negara bebas berlayar, bebas menangkap ikan, bebas melakukan penelitian ilmiah. Tidak ada satu negara pun yang memiliki kedaulatan atas laut lepas. Namun, apakah bangkai Titanic boleh diangkat secara bebas? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Ada dua pendekatan hukum yang relevan. 1. Hukum salvage. Pihak yang menyelamatkan kapal bisa mendapatkan kompensasi. Kedua, perlindungan warisan budaya bawah laut. Bangkai kapal bersejarah dapat dianggap sebagai warisan budaya yang harus dilindungi. Walaupun berada di laut lepas, aktivitas eksplorasi tetap harus mematuhi norma hukum internasional dan perjanjian terkait. Pasal yang relevan antara lain Pasal 86, 87, 89, 92, 149, dan 303 UNCLOS. Kasus Titanic menunjukkan bahwa laut lepas bukan berarti tanpa hukum, tetapi diatur oleh prinsip kebebasan yang memiliki batasan. Kasus terakhir adalah perampokan kapal di wilayah perairan Somalia. Dalam hukum laut internasional, pembajakan di laut lepas disebut piracy. UNCLOS mengatur bahwa jika pembajakan terjadi di laut lepas, maka berlaku prinsip universal jurisdiction. Artinya, setiap negara memiliki kewenangan untuk menangkap pelaku, mengadili pelaku, menyita kapal bajak laut. Mengapa demikian? Karena pembajakan dianggap sebagai kejahatan terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Namun, jika pembajakan terjadi di laut teritorial Somalia, maka secara prinsip menjadi yurisdiksi Somalia sebagai negara pantai. Pasal yang mengatur antara lain Pasal 100, 101, 105, dan 107. Sekali lagi, penentuannya di mana peristiwa itu terjadi. Dari keempat kasus ini, kita bisa melihat bahwa hukum laut internasional sangat bergantung pada 1. Zona maritim, kedua, status kapal, ketiga, jenis pelanggaran. Laut bukanlah ruang bebas tanpa aturan. Justru, laut adalah salah satu wilayah yang paling detail pengaturannya dalam hukum internasional. Dalam UNCLOS 1982 mengatur batas laut, hak kewajiban negara, perlindungan lingkungan, hingga pembajakan. Karena itu, sebelum menganalisis suatu kasus, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu rezim hukumnya. Sebagai penutup dari pemaparan saya, kita dapat melihat bahwa hukum laut internasional bukanlah sistem hukum yang sederhana, melainkan sistem yang sangat terstruktur dan bergantung pada pembagian wilayah laut, sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang sering kita sebut UNCLOS 1982. Dari keempat kasus yang telah saya bahas, terdapat satu pola yang sangat jelas, yaitu penentuan hukum selalu dimulai dari identifikasi zona maritim tempat peristiwa itu terjadi. Pada kasus pertama, mengenai perjanjian di atas kapal perang asing, kita belajar bahwa status kapal sangat menentukan. Kapal perang memiliki imunitas dan tunduk pada yurisdiksi negara benderanya. Artinya, meskipun kapal tersebut berada di perairan negara lain, hukum yang berlaku tidak otomatis hukum negara pantai. Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kedaulatan negara pantai dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Pada kasus kedua, insiden MV Caledonian Sky di ZEE, kita melihat bahwa meskipun ZEE bukan wilayah dengan kedaulatan penuh, negara pantai tetap memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa konsep ZEE bukanlah wilayah bebas, melainkan wilayah dengan hak dan kewajiban yang jelas, termasuk kewajiban menjaga kelestarian ekosistem laut. Kemudian, pada kasus ketiga, kasus Titanic di laut lepas, kita memahami bahwa prinsip kebebasan laut lepas bukan berarti tanpa batas. Laut lepas memang terbuka bagi semua negara, tetapi tetap tunduk pada norma hukum internasional.
termasuk perlindungan benda bersejarah dan warisan budaya di bawah laut. Ini menunjukkan bahwa kebebasan dalam hukum internasional selalu disertai tanggung jawab. Pada kasus terakhir, perampokan di Somalia, kita melihat bahwa hukum laut memberikan kewenangan kepada semua negara melalui prinsip universal jurisdiction. Hal ini menunjukkan bahwa hukum laut tidak hanya mengatur kepentingan ekonomi dan wilayah, tetapi juga menjaga keamanan dan ketertiban internasional. Secara keseluruhan, UNCLOS 1982 membangun sistem yang komprehensif dengan menyeimbangkan 1. Kedaulatan negara pantai, 2. Kebebasan negara lain, 3. Perlindungan lingkungan laut, 4. Keamanan pelayaran internasional. Dari sini kita dapat menarik pemahaman bahwa laut bukanlah ruang kosong tanpa aturan, melainkan ruang bersama yang diatur secara detail demi kepentingan komunitas internasional. Oleh karena itu, dalam menganalisis setiap peristiwa hukum di laut, kita harus memperhatikan 3 hal utama. 1. Di zona maritim mana peristiwa itu terjadi. 2. Apa status kapal dan atau subjek hukumnya. 3. Jenis pelanggaran atau perbuatannya. Dengan pendekatan tersebut, analisis hukum menjadi lebih sistematis, logis, dan sesuai dengan kerangka UNCLOS. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa UNCLOS 1982 memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum di wilayah laut dunia. Tanpa ada pengaturan yang jelas seperti ini, potensi konflik antar negara di laut akan jauh lebih besar. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.